Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Wah, Bitcoin kemarin rally lagi ya, naik mendekati level 68.000 dan overall ada beberapa sentimen yang memang positif untuk pasar. Oke, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi hari ini hari Kamis kita akan dapat beberapa data dari Eropa ya, dari Uni Eropa. Di jam 4 sore akan ada rilis data CPI and Core CPI inflation. Lalu dari Amerika Serikat akan ada data jobless claim, initial jobless claim di jam 19.30. Kemudian akan ada Philadelphia Fed employment. Lalu di malam harinya jam 9 ada business inventory dan crude oil inventory. Jadi beberapa rilis data tersebut bisa saja akan mempengaruhi pergerakan dari euro US dollar yang tentu saja bisa saja berkorelasi negatif dengan market dari kripto. Sementara kemarin kita dapat data CPI dari Inggris ya, di mana hasilnya tren mengalami penurunan ya untuk inflasi di sana. Ya, perekonomian mulai lesu ya, teman-teman. Di mayoritas belahan dunia saat ini perekonomian sedang turun-turunnya. Itu, teman-teman. Jadi ada beberapa sentimen yang bakalan cukup mempengaruhi pasar hari ini, so tetap berhati-hati bagi teman-teman yang trading. Teman-teman, ada hadiah untuk pengguna baru ya, khususnya pengguna baru untuk Get.io. Teman-teman bisa mendapatkan hadiah di sini, reward, pool reward sampai 15.000 dan juga ada tambahan 5.000 lagi. Gimana caranya? Nah, ini khusus untuk pengguna baru ya, yang pengen untuk dapetin rewardnya, teman-teman bisa langsung daftar Get.io, lakukan KYC. Ya, make sure teman-teman sudah daftar dengan KTP, kemudian teman-teman diminta untuk menyelesaikan deposit. Minimum depositnya adalah $10. Jadi minim banget modalnya dan teman-teman sudah bisa eligible ya untuk mendapatkan full price senilai 15.000 US dollar, teman-teman. Jadi depositnya itu bisa menggunakan BTC, Ethereum, USDT, USDC dan juga Solana. Jadi maksudnya teman-teman bisa deposit lewat exchange lain ya, dengan beberapa pair tersebut. Lakukan registrasi, kemudian teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan reward. Periode hadiahnya itu akan diumumkan setelah periode event ini. Jadi event ini mulai dari 15 sampai 22 Oktober. Tuh, jadi teman-teman juga diminta untuk melakukan trading ya di Scroll. Scroll ini adalah token baru yang running di jaringan layer kedua Ethereum. Cukup rame dan menurut saya ini adalah project yang bagus. Teman-teman bisa trade di sini, teman-teman, dan langsung aja selesaikan misinya, yaitu minimal melakukan trading senilai total adalah 100 US dollar ya, teman-teman. Jadi setelah diakumulasi trading volume kalian minimal 100 US dollar untuk bisa mendapatkan rewardnya. Jangan lupa juga untuk pengguna baru tersebut untuk isi form. Nah, nanti akan dialihkan ke sini, teman-teman. Jadi silahkan klik yang join now, kemudian teman-teman langsung aja registrasi ya. Verify, kalau sudah ya teman-teman sudah resmi untuk bisa ikutin campaign ini. Tuh, jadi lanjut teman-teman. Jadi dari berita terbaru ada pandangan terkait dengan investor saat ini terkait dengan market ya. Bullish investor sentiment is up. Ya, jadi ini adalah yang terbaik saat ini. Kalau kita perhatikan dari kondisi market, ini dikatakan sebagai perfect storm. Jadi kombinasi antara pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed dan juga bank sentral lain, kemudian juga ada penambahan suntik dana Chinese fiscal dan juga monetary stimulus karena perekonomian yang cenderung slow, ini bisa mendukung peningkatan yang luar biasa terhadap market. Tidak hanya market Bitcoin, namun juga market-market saham, komoditi, dan Bitcoin termasuk di dalamnya juga. Dan ini bisa menjadi salah satu poin yang sangat-sangat bagus. Karena kalau kita melihat dari kondisi market saat ini ya, average cash level saat ini lagi dalam posisi yang sangat rendah. Itu berarti apa? Itu berarti sudah waktunya kita memberikan stimulus, teman-teman. Jadi ini adalah fase awal yang menandai stimulus ekonomi akan terus dilancarkan ya, baik itu dari pemerintah
melalui kebijakan fiskal ataupun dari moneter, dari bank sentral yang akan memangkas suku bunga. Jadi ini masih tahap awal, teman-teman. Jadi di note aja, ini adalah posisi terbaik sebenarnya untuk masih melakukan akumulasi, khususnya untuk saham ataupun komoditi ataupun kripto yang menurut kalian layak untuk diakumulasi. Karena ke depan jumlah cash akan meningkat, likuiditas tentu saja akan naik ya. Sehingga ya ke depan harga dari aset-aset ini akan semakin lama semakin mahal. Itu jadi ini adalah poin yang bagus. Kemudian kalau kita lihat dari data inflow and outflow dari ETF, Ethereum dan juga Bitcoin ya, itu mengalami lonjakan kenaikan yang lumayan signifikan selama 3 hari terakhir. Ya, ETF Bitcoin kemarin mendapatkan akumulasi yang didominasi paling besar datangnya dari Bitwise. Bukan Bitwise, tapi dari BlackRock, teman-teman. BlackRock kemarin ada akumulasi sekitar 288 juta US dollar. Terus yang kedua itu datang dari Grayscale ya. Grayscale ada akumulasi sebanyak 13 juta. Sisanya ada Fidelity, ARK Invest, dan juga kawan-kawan yang lain. Jadi overall ini menunjukkan indikasi yang bagus untuk pasar Bitcoin. Ethereum kemarin ada outflow ya. Oh, ini datanya belum diupdate teman-teman. Ada beberapa yang kelihatan masih nol di sini. Jadi menunjukkan memang datanya belum terupdate ya. Tapi untuk Bitcoin overall ini adalah sinyal yang bagus. Kemudian ada data Bitcoin ETF net flow ya, kemarin mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Ini sesuai dengan data dari Soso Value. Terus USDT on ton increase in popularity. Jadi ini adalah data atau chart terkait dengan jumlah USDT di jaringan ton yang semakin lama semakin meningkat. Ingat, semakin meningkatnya jumlah stablecoin itu berarti semakin meningkatnya jumlah uang ya USDT yang bisa digunakan untuk membeli aset-aset. Sehingga ini adalah narasi yang sangat-sangat bagus, positif untuk market kripto, teman-teman. Oke, kemudian ada berita juga datang dari MicroStrategy yang kabarnya portfolionya sudah outperform dibandingkan dengan mereka yang invest di indeks S&P 500 ataupun perusahaan-perusahaan seperti Nvidia ya sejak 2020 atau sejak 2020 kemarin. Jadi saat ini kalau dibandingkan head to head ya secara annual return Bitcoin itu masih mendominasi dan MicroStrategy udah cuan banyak dari Bitcoin karena dia sudah invest dan menambah jumlahnya itu di 2020 sampai saat ini ya. Secara berkala dia beli dengan return saat ini sekitar 825%. Teman-teman, dari total Bitcoin yang diholding oleh MicroStrategy. Apalagi MicroStrategy juga meluncurkan yang namanya obligasi. Obligasi yang tentu saja mereka dapatin ya dari investor-investor yang mau membeli obligasi corporate mereka, ya kan, diganti dengan reward kayaknya 5% gitu per tahun. Jadi cuan banyak nih MicroStrategy dengan tindakan tersebut, teman-teman. Which is ini adalah good point. Lalu berita dari Hong Kong ya. Jadi Governance of Hong Kong Special Administrative Region baru saja meluncurkan beberapa regulasi baru. Ini adalah rancangan undang-undang yang akan mereka bikin ke depannya. Menyangkut tentang investment, IoT, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan ekonomi, termasuk juga properti di dalamnya, dan juga membahas tentang aset digital. Itu ada di pasal ke-99 ya, dibahas tentang establish new fintech innovation ecosystem. Ini menyangkut tentang regulasi bagi perusahaan-perusahaan yang akan merilis CBDC mereka. Kemudian juga ada digital trade. Ini berarti berhubungan dengan exchange ya yang memperdagangkan produk-produk aset digital termasuk juga produk-produk ETF. Itu akan dibuat regulasi terupdate-nya. Kemudian juga bagi mereka yang melakukan VA trading ya, teman-teman, virtual asset trading, terus juga berhubungan dengan real world asset tokenization and developing a digital money ecosystem. Ini juga akan ada undang-undang terbarunya juga. Kemudian ya itu sih teman-teman. Jadi itu adalah beberapa
rancangan undang-undang yang akan dibuat oleh Hong Kong ke depannya. Kemudian Italia kabarnya akan menaikkan pajak untuk capital gain untuk Bitcoin ya, untuk trading di market kripto ya, dari sebelumnya pajaknya senilai 26% dinaikkan menjadi 42% seiring dengan meningkatnya jumlah dari investor saat ini di Italia. Ntar ya pemerintah mereka naikin pajak. Tapi ini bisa menurunkan minat loh untuk orang-orang trading. Tapi ya itulah. Kemudian juga membahas tentang JP Morgan ya, yang bullish on crypto di tahun 2025. Jadi pandangan JP Morgan ini kayak aneh ya. JP Morgan kalau kita lihat dari berita-berita sebelumnya itu sangat-sangat against, sangat-sangat menentang yang namanya crypto. Tapi sekarang dia bullish on crypto. Apalagi kalau Donald Trump yang menang ya teman-teman. Nah ini semakin memperkuat potensi kedepannya untuk Bitcoin bisa saja mencapai all time high yang baru. Karena kalau kita perhatikan dari data Polymarket juga menunjukkan saat ini suara dari Donald Trump terus mengalami lonjakan sampai gapnya sangat jauh dengan Kamala Harris. 58,5 banding 41,2. Jadi gapnya sudah semakin terlihat dan ini bisa menjadi good point. Pemilihan akan ada di 19 hari 18 jam ke depan. Jadi bakalan sangat-sangat menarik seperti apa kondisi election di tahun 2024 ini, teman-teman. Lalu berita datang dari regulator di EU ya, teman-teman. Uni Eropa ya saat ini akan menggarap, mereka punya aturan ya perundang-undangan terkait dengan peraturan keuangan mencangkup juga mata uang kripto. Wah, ini masif banget sih regulasi dari Hong Kong, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian juga ada dari Inggris ya, termasuk juga Uni Eropa yang saat ini sedang menggarap dengan target mereka bisa capai di Desember 2030. Jadi awal tahun sudah dengan regulasi yang baru, sudah dipatenkan dan ini bisa menjadi poin yang penting ya untuk perusahaan-perusahaan kripto, altcoin, supaya bisa mengikuti regulasi yang ada. Kemudian peluncuran token WLFI dari Donald Trump mencapai penjualan senilai 5 juta US dollar dan hadapi kesulitan teknis. Nah, baru aja aku coba untuk masuk ke website tempat kita bisa membeli ya di pre-market dari WLFI. Ternyata belum bisa diakses, teman-teman. Jadi saya cepat masuk, katanya ada kayak down gitu ya servernya, jadi nggak bisa diakses. Tapi sementara untuk beberapa investor yang memang sudah melakukan pembelian, akumulasinya sudah mencapai 5 juta US dollar ya. Jadi peminatnya ini cukup banyak, teman-teman. Ya kayaknya sih ini peluang menjadi salah satu token yang bullish, apalagi kalau nanti Donald Trump jadi presidennya, teman-teman. Jadi ini bisa jadi salah satu poin yang bagus. Kemudian berita datang dari Kazakhstan. Nah, Kazakhstan akan melarang mentransfer uang ke bursa kripto asing. Nah, ini terkait dengan regulasi ya di Kazakhstan yang memang sangat-sangat ketat terkait dengan regulasi kripto. Jadi bank-bank di sana itu akan dilarang menyediakan layanan fasilitas transfer ataupun withdraw ya, deposit or withdraw untuk kripto exchange yang tidak terregulasi di pemerintahan sana. Lalu terakhir ada surat dari SEC kepada pemilik dari Saitama Inu. Ini adalah project meme token yang sempat hype di tahun 2020-an. Ya, itu adalah namanya PHAM ya. Mungkin ini orang siapa yang Nguyen ya. Ya, namanya mirip-mirip orang-orang Vietnam ya. Teman-teman. Nah, itu dia dapat surat karena terkait dengan penjualan perdagangan aset yang tidak terdaftar, sekaligus juga manipulasi pump and dump terhadap market. Jadi dia kena surat dari SEC, teman-teman. Kena gugatan ya. Oke, itu kemudian kita lanjut gimana pergerakan Bitcoin sementara. Bitcoin bergerak dalam posisi resistance saat ini. Resistance 68.000 sebagai resistance kunci. Apakah Bitcoin akan berhasil melampaui pola descending broadening wedge pattern di time frame weekly ataupun di time frame daily yang saat ini benar-benar menjadi resistance kuat untuk Bitcoin.
Volume transaksi lumayan meningkat belakangan, kemudian smart money juga sangat-sangat bagus. MACD mengindikasikan tren bullish yang masih cenderung kuat pada Bitcoin, ditambah dari BTC dominance yang masih mendominasi inflow pada Bitcoin. Sementara altcoin terpinggirkan dulu ya guys. Jadi altcoin banyak yang merah karena BTC dominance yang terus mendominasi saat ini. Jadi ibaratnya Will saat ini masih berfokus untuk naikin Bitcoin dulu, altcoin nyingkir dulu, kecuali meme token. Meme token kemarin Doge lumayan perform dan beberapa meme token itu mengalami kenaikan yang lumayan bagus ya. Jadi seperti lelucon yang ada di market ya, habis Bitcoin season, meme coin season, no altcoin season. Jadi ya itu adalah rumor yang ada pada market dan menurut saya saat ini posisinya Big Fund sedang berfokus untuk naikin ya inflow dari Bitcoin, volume perdagangannya dan kemudian ke increase peningkatan harga. Jadi pergerakan cenderung positif, tinggal kita menunggu aja nih kira-kira Bitcoin bakalan mampu atau enggak untuk menembus area di 68.000 ini. Kalau Bitcoin berhasil, next target kita adalah ke all time high Bitcoin di 73.200-an. Ya, jadi itu adalah next target kalau level 68.000 berhasil di breakout. Kemudian di time frame daily so far kalau kita ada rejection, teman-teman bisa waspadai level 66.100 sebagai area next support. Jadi dalam posisi saat ini saya tetap sarankan untuk tidak FOMO, manfaatkan untuk cicil barang teman-teman, terutama kalau sudah ada penurunan yang lumayan dalam. Nah, dilihat dari time frame 4 jam, ini udah mulai ada tanda-tanda rejection, di mana sepertinya buyer belum cukup kekuatan, apalagi kita akan masuk ke market Asia ya, sesi Asia. Kalau di market forex, sesi Amerika akan tutup. Tentu saja big fund dari Amerika Serikat akan banyak yang taking profit, ya close position dan beristirahat, teman-teman, karena mereka di belahan Amerika udah malam. Sementara kita baru saja memulai hari di market Asia dan kita akan tunggu seperti apa respon dari market. Jadi apakah naik atau turun ya semua kembali kepada investor sih sebenarnya. Itu ya, di time frame daily kelihatan volume smart money pelan-pelan udah makin turun. Ya, volume perdagangan dalam beberapa jam, 3 jam terakhir juga mengalami penurunan. Jadi potensial untuk market ada koreksi-koreksi jangka pendek. Itu sih altcoin mayoritas pada turun ya. Ada beberapa yang kuat kayak XRP, BNB. Ini agak kuat. Meskipun naiknya juga nggak terlalu signifikan. Yang drop lumayan itu ada WLD, WorldCoin. Kemudian ada Manta juga turun lumayan, lalu ada Ethena. Terus juga ada Riff ya, mungkin ada yang sempat cuan di Riff, naiknya ratusan persen kemarin, sekarang udah turun 50% lagi. Jadi banyak sekali koin-koin dengan market cap kecil di pump and dump sama market ya. Ya itu sih dari saya, posisi resistance tetap waspada, teman-teman jangan FOMO. Kalau ada koreksi ya turun 5%, 7%, manfaatkan untuk akumulasi. Teman-teman kita punya komunitas juga di Telegram buat teman-teman yang mungkin pengen join di komunitas kita ya, bisa cek langsung di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Please jangan spam kayak gini teman-teman, kita akan ban siapapun yang kirim spam seperti itu ya, baik itu airdrop ataupun cari referral. Kita kick out dari komunitas Telegram. Jadi biar kondusif, biar teman-teman yang sharing di sini khusus berbagi analisa, berbagi berita dan juga pendapat-pendapat terhadap market. Jadi sekian aja akhir kata saya Andri, makasih.